Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sebuah teks, yaitu procedure text atau teks prosedur. Dalam sebuah teks prosedur, kita nanti akan belajar atau kita akan mempelajari sebuah teks yang isinya tentang bagaimana kita melakukan sesuatu. Seperti apa sih contohnya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sadar bahwa kita sering melakukan prosedur dalam segala aktivitas yang kita laksanakan. Misalkan, untuk menggosok gigi, diawali dengan mengambil sikat giginya, kemudian membuka pasta gigi, kemudian pasta giginya dikeluarkan ya, disimpan di atas sikat gigi, baru digosokkan ke dalam gigi, ke dalam mulut. Itu tidak mungkin urutannya dibalik ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya kita melakukan mandi. Prosedurnya kalau kita mandi itu, pertama kita masuk ke kamar mandi, kemudian membuka pakaian, kemudian baru kita membasahi tubuh dengan air. Itu tidak bisa ditukar. Misalnya masuk ke kamar mandi, kemudian dibasahi dengan air, baru buka pakaian misalnya. Itu salah ya. Jadi itu prosedur melakukan sesuatu. Tapi itu memang tidak harus ditulis, karena orang lain juga, ya orang-orang sudah pada tahu ya bahwa urutannya memang seperti itu. Lalu bagaimana sih yang ditulis atau yang disampaikan kepada orang lain tentang melakukan sesuatu? Banyak. Misalnya tutorial bagaimana caranya kita melakukan push up yang benar, misalnya bagaimana caranya kita berenang supaya gerakan kita benar, misalnya seperti itu. Dan banyak-banyak lagi bagaimana caranya kita melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menggunakan sesuatu. Apa yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari tentang hal ini? Nah, misalnya kita membeli barang elektronik ya, bagaimana menggunakannya? Kalau barang itu belum pernah kita miliki, tentunya kita akan bingung. Makanya dari pabriknya suka disertakan sebuah buku manual yang isinya di situ tentang bagaimana cara menggunakan alat tersebut ya, televisi tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar bagaimana membuat sesuatu. Apa ini? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya resep ya, resep makanan, bukan resep obat nih. Resep makanan. Jadi kita akan membuat misalnya sebuah roti, membuat pisang goreng, membuat teh manis misalnya ya. Atau membuat makanan atau minuman yang belum kita tahu, tentunya kita akan membaca sebuah teks prosedur. Nah, kemudian tujuan dari teks prosedur itu apa? Nah, tujuannya adalah to tell the reader or listener how to get a goal by following all process written on the text. Artinya, tujuan dari teks prosedur ini adalah menjelaskan kepada pembaca atau pendengar bagaimana mencapai sebuah tujuan dengan cara mengikuti semua yang tertulis di dalam teks. Ini contohnya ya, sebuah judul dari teks prosedur, How to make a pancake. Ini berarti bagaimana kita membuat sesuatu, bagaimana membuat sebuah pancake. Kita lanjutkan. Sebelum kita ke contoh, kita lihat dulu text structure-nya atau struktur penulisan teksnya, bagaimana menulisnya. Nah, ini diawali dengan goal tadi. Goal-nya itu akan berupa sebuah judul ya. Selanjutnya
material atau bahan-bahan. Itu urutan yang kedua. Nah, untuk material ini atau bahan-bahan ini, jika teks tersebut tidak menggunakan bahan, ya, misalnya tadi melakukan sesuatu, ya, melakukan push up, melakukan berenang, melakukan misalnya gerakan-gerakan tubuh, gitu ya, senam misalnya, karena itu tidak menggunakan bahan, maka materialnya akan dilewat. Atau menggunakan bahan, tapi bahannya sudah disediakan oleh penulis, maka tidak perlu ditulis lagi. Contohnya tadi, misalnya peralatan elektronik, karena peralatannya sudah disediakan, maka tidak dituliskan lagi di sana. Biasanya langsung saja ke langkah-langkah. Nah, kemudian langkah ketiganya, ya, ini adalah steps atau langkah-langkahnya. Kemudian, ini adalah contoh dari sebuah teks prosedur yang tadi, ya. Ini adalah how to make a pancake. Kemudian di bawah tertulis seperti ini. 3 to 4 spoonful of flour, 1½ or 250 milliliters of milk, 2 eggs, and 1 small pan. Selanjutnya di sini dituliskan pakai nomor, ya, pakai urutan nomor. Nomor 1, put the flour in the bowl. Nomor 2, put milk in a cup, dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini adalah contoh sebuah teks prosedur. Kalau kita cermati, nah, yang paling atas ini, yang how to make a pancake, yang merupakan judul dari teks, ini adalah goal-nya atau tujuannya. Nah, dilanjutkan dengan yang ini adalah material atau bahan-bahannya. Baru yang ketiganya, yang ini adalah steps-nya atau langkah-langkahnya. Kemudian di sini kita akan belajar tentang language features-nya atau ciri-ciri kebahasaannya, grammar-nya seperti apa gitu. Oke, yang pertama, dalam sebuah teks prosedur itu kita akan menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, kalimat suruhan. Maka kalimatnya itu akan diawali dengan sebuah kata kerja. Ini contohnya, ya. Add sugar and then stir well until evenly distributed. Nah, kalimat ini diawali dengan kata add. Artinya tambahkan, ya. Add ini adalah kata kerja. Kemudian ciri yang kedua, menggunakan kata penghubung untuk menunjukkan urutan. Contohnya masih kalimat yang sama, misalnya di sini ada kata and then, artinya dan kemudian. Kata and then ini adalah kata penghubung untuk menunjukkan urutan. Urutan yang pertama tadi add sugar atau tambahkan gula. Kemudian urutan selanjutnya adalah stir well atau aduk dengan baik. Ya, jadi and then ini adalah penghubung untuk menunjukkan urutan. Kemudian ciri yang ketiganya, menggunakan kata keterangan ukuran. Baik itu ukuran waktu, ukuran jumlah, ukuran berat, ukuran panjang, atau kondisi. Ya, sebagai contoh, ini dari kalimat yang sama, di sini ada kata well, dengan baik. Ini adalah keterangan kondisi. Kemudian evenly distributed, ini juga adalah keterangan kondisi. Kemudian kalimat lain misalnya ini 250 ml of milk. Nah, kata 250 ml ini adalah keterangan jumlah. Demikian yang kita pelajari tentang teks prosedur ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun tidak, kalian bisa melihat lagi materi-materi dari yang lain, masih sangat banyak sekali. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.